Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, ya kami sedikit ingin menyampaikan bahwa kemarin yang disampaikan oleh para pejabat PLN dan juga Menteri BUMN itu yang menyatakan bahwa lonjakan tagihan listrik, jadi ini temanya masih tetap ke masalah tagihan listrik yang melonjak, itu adalah akibat teknis. Ya, ini masalah teknis, yaitu akibat adanya COVID dan juga adanya kesalahan baca meter. Tetapi masalah ketenaga listrikan itu tidak hanya masalah teknis, ada masalah teknis, ada masalah strategis, dan ada masalah ideologis. Jadi yang kan kami sampaikan sekarang adalah masalah teknis yang disampaikan para pejabat PLN dan Menteri BUMN kemarin tentang lonjakan tagihan listrik. Bapak Ibu sekalian, bulan April dan Mei itu yang disampaikan beliau-beliau itu adalah masalah teknis. Ibarat orang batuk, ya cuma batuknya saja yang katakanlah yang didiagnosa, oh batuk, orang ini batuk, kasih budrek, kasih obat batuk. Ya sementara selesai, sementara sembuh. Tapi di balik itu semua, ya kalau ini dianggap sebuah penyakit batuk, tidak hanya sekedar batuknya, tetapi ada lagi penyebab yang lebih esensial di dalamnya. Mungkin paru-parunya, mungkin jantungnya, atau mungkin perutnya yang kotor dan sebagainya, sehingga dampaknya batuk-batuk. Ya seperti itulah. Sama, analoginya sama dengan kondisi badan sehat kita, kondisi badan kita. Jadi sekali lagi yang kemarin disampaikan oleh para pejabat PLN dan Menteri BUMN itu adalah masalah gejala, katakanlah gejala teknis, gejala lahirnya seperti itu. Nah, sementara yang menjadi akibat esensial adalah akibat strategis, akibat dari kebijakan Menteri BUMN sendiri yang pada awal beliau dilantik menjadi Menteri BUMN dan awal-awal Januari Februari 2010 itu Pak Menteri BUMN jelas-jelas menginstruksikan kepada PLN, hei kamu PLN nggak usah ngurusin pembangkit lagi, dah yuk urusin distribusi saja. Nah ini fatal nih Bapak Ibu sekalian. Kalau PLN tidak boleh ngurus pembangkit, sekarang faktanya di Jawa Bali. Karena tidak boleh ngurusin pembangkit, maka sekarang Jawa Bali yang dioperasikan hanya pembangkit-pembangkit swasta, asing dan asing, yang notabene memang para oknum pejabat itu ada di situ. Jadi lagi-lagi kalau kita bedah adalah modusnya modus korupsi juga. Kalau dulu Cashpo ya sekarang beliau-beliau itu cari dana tambahan dengan cara membuat sebuah perusahaan independen small producer yang kemudian joint operation atau berkonspirasi dengan asing dan asing, kemudian merambah ke PLN, PLN-nya nggak boleh mengoperasikan pembangkit di situ. Jadi saat ini akibat itu, ya Bapak Ibu sekalian, sudah terjadi mekanisme multi buyer multi seller system (MBMS), mekanisme pasar bebas. Pengadaan stromnya sendiri saja pun sudah dilelang. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, P2P, pusat pengatur beban, ya yang punya PLN itulah mereka lah yang kemudian mengkoordinir pembangkit-pembangkit itu untuk diadakan lelang. Hari ini jam sekian pembangkit mana aja yang akan dipakai, tetapi semuanya sudah swasta itu kecuali PLTA. Pada saat jam-jam puncak, maka pusat listrik tenaga air PLTA semacam Saguling, Cirata, Merica dan sebagainya itu baru dioperasikan untuk menutupi beban puncak. Tapi selebihnya semua adalah swasta, asing dan asing itu. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi pembangkitnya sudah swasta, asing dan asing mayoritas, hanya PLTA aja yang PLN. Kemudian transmisi dan distribusinya, nah inilah tugas PLN. Tugas PLN hanya menjadi penjaga tower.
ibaratnya orang bisnis itu listrik PLN hanya menjadi penjaga tower, hanya menjadi kuli panggul yang membawa strom dari pembangkit lewat transmisi dan distorkan kepada perusahaan retail. Nah, di ujungnya perusahaan retail untuk dijual kepada konsumen, kepada rumah kita, hotel kita, pabrik kita, dan seterusnya. Itu namanya bagian penjualan atau pemasaran, namanya retail. Nah, retail ini sendiri sebenarnya sudah dijual oleh oknum direktur utama saat itu kepada ya perusahaan-perusahaan semacam Sembilan Naga dan seterusnya. Itu sudah seperti itu, sehingga apa? Bagian hulunya, pabrik stromnya sudah asing dan asing, yang sudah bukan negara lagi, dibawa kuli panggul yang namanya PLN, diserahkan kepada bagian pemasaran. Itu yaitu tadi para taipan semacam Sembilan Naga yang kerjasama dengan oknum sekarang ini sudah mantan. Itu jadi peran negara, perusahaan listrik negara enggak hanya kuli panggul saja untuk Jawa Bali ya baru. Inilah yang disebut mekanisme multi buyer multi seller system, MBMS itu. Nah, karena ini semua, maka akhirnya tarif yang menentukan ya bagaimana si produsen, pembangkit, ya pabrik stromnya bagaimana, dan penjualannya bagaimana. Hanya dua pihak ini, di mana saat ini pun mereka sudah membuat kartel. Kartel yang mereka bikin itu untuk Jawa Bali ini. Jadi fungsinya sekarang PLN-nya hanya kuli panggul, yang menggantikan PLN adalah kartel. Swasta asing dan asing, dan juga swasta nasional, para taipan itu. Nah, mereka ini sekarang ya yang menentukan tarif listrik itu. Maka terjadilah lonjakan-lonjakan. Mengapa terjadi lonjakan? Karena indikasinya kalau mereka menyewa, ini kan sudah ada perjanjian sewa menyewa. Jadi transmisi dan distribusinya PLN yang ada di depan rumah kita ini, dan juga transmisi yang di tengah sawah gunung yang tinggi-tinggi itu sudah disewa kartel ini. Sudah disewa untuk bisnis mereka, untuk membawa strom dari pabriknya ke konsumen dengan nyewa transmisi dan distribusinya PLN, seperti itu. Nah, kalau menyewa transmisi dan distribusi kan juga harus ada yang mengoperasikan transmisi itu, harus ada yang menjaga, harus ada yang melihara. Siapa itu? Ya karyawan PLN itu sendiri. Makanya pada tahun sekian ya, saat oknum dirut PLN ini masih jadi dirut, sudah dipersiapkan sekian tahun yang lalu lah, dengan SK nomor sekian, itu karyawan organik bagian teknik ya, itu dipindah ke sebuah anak perusahaan tertentu apa A misalnya. Kemudian karyawan bagian administrasi dan keuangan dipindah juga ke perusahaan B. Tetapi hanya statusnya aja yang dipindah. Sementara orang-orang teman-teman yang ngurusi teknik dan administrasi itu tetap memakai ruangan PLN. Simbolnya pun tetap simbol PLN, tetapi fungsinya sudah dialihkan ke anak-anak perusahaan itu, yang sekarang ini indikasinya dipakai oleh ini. Karena faktanya sudah ada rapat tanggal 4 Februari 2020 dan 5 Mei 2020 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mengatur pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi itu. Ya seperti, nah artinya itu pun yang mengoperasikan karyawan PLN. Begitu juga si pengatur lelang tadi, P2B, itu pun masih karyawan PLN. Tetapi sudah dimanfaatkan kartel ini. Artinya kartel ini di samping menyewa jaringan transmisi distribusi, juga menyewa karyawan-karyawan PLN untuk mengoperasikan itu semua, yang mengoperasikan jaringan maupun mengoperasikan pusat pengatur beban P2B yang ada di Cinere sana. Itu, tapi mereka hanya sebagai orang suruhan, hanya sebagai ya petugas lah. Sementara yang ngasih apa namanya, yang ngasih salary, yang ngasihkan upah gaji adalah kartel ini.
Nah, KRT ini kan bisa dibayangkan menanggung beban untuk harus membayar karyawan-karyawan PLN ini tuh, harus membayar overheadnya, harus membayar katakanlah operasional ruangan-ruangannya, gedung-gedungnya dan sebagainya. Sehingga semua kan perlu uang. Uang itulah dibebankan ke Bapak Ibu sekalian, Anda-Anda semua yang menanggung. Maka terjadilah ini. Nah, kemarin itu kemudian terjadi lonjakan yang sporadis, tidak merata. Indikasinya adalah apa? Karena awal-awal tahun ini sampai pertengahan nanti adalah terjadinya serah terima administrasi kelistrikan dari PLN ke kartel. Sehingga untuk itu PLN harus menuntaskan laporan keuangannya, laporan pencatatan kelistrikannya. Maka terjadilah lonjakan yang tidak merata. Karena tetapi kalau semuanya sudah clean, ini semuanya akan dioperasikan oleh kartel, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan kartel ini pun nanti akan dikomando oleh sebuah perusahaan listrik internasional yang besar. Yang saat ini saya pun sudah mendengar isu katakanlah informasi seperti itu, sebuah perusahaan Cina yang besar sudah mulai menego atau ancang-ancang untuk mengambil alih yang tadinya dari berbagai macam perusahaan listrik ini, kemudian akan di-cover oleh dia. Inilah kenaikan tarif listrik yang kemudian menjangkau tidak hanya sekedar teknik, yaitu kalau teknik seperti yang disampaikan PLN ini kan ya memang kewenangan PLN sampai situ. Masalah KWH meter, masalah KW itu kan masalah teknis. Sementara masalah independence for producer, NDMS, itu di luar kewenangan PLN, di luar kapasitas PLN. Masalah sistem adalah kewenangan kebijakan dari Kementerian SDM dan BUMN. Sedangkan yang teknis-teknis itu hanyalah kewenangan pejabat-pejabat PLN. Betapa hebatnya orang-orang PLN ya, yang mobilnya hebat-hebat, atau kedudukannya hebat, tongkrongannya hebat, tetapi kapasitasnya hanya ngomong teknis, seperti yang kemarin disampaikan itu. Ya, yang strategis seperti yang saya sampaikan tadi, itulah yang mengakibatkan kemudian listrik akan melonjak. Ya, ini tidak akan berhenti kemarin, besok pun akan terjadi seperti itu lagi dan lebih permanen. Demikian kami sampaikan, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.